Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama channel pembelajaran. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya daftar online untuk tingkatan SMK maupun SMA. Langsung saja kita mulai. Adik-adik atau teman-teman bisa menuliskan di Google ya, itu siap PPDB Kalsel, karena Kalsel untuk pendaftaran di Kalsel. Kalau misalkan di wilayah lain teman-teman tinggal tuliskan saja nama daerahnya. Oke, langsung saja kita coba klik pada siap PPDB online Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah sekolah yang kita inginkan seperti itu. Oke, langsung saja kita klik. Nah, pada tampilan seperti ini, di sini ada namanya kalselsiapppdb.com. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik semua bisa memilih. Untuk SMA itu ada 5 ya. 5 maksudnya ada 5, ada jalur zonasi, ada pindah orang tua, ada afirmasi, ada prestasi nilai raport, ada prestasi non akademik. Untuk SMK ada namanya jalur reguler, ada juga sekarang afirmasi dan prestasi. Jadi untuk zonasi untuk SMK tidak ada seperti itu, cuman mungkin ada beberapa poin saja atau berapa persentase saja untuk zonasi bisa. Kalau untuk SMA ini mutlak zonasi seperti itu, lebih banyak zonasinya. Oke, yang akan saya contohkan pada kali ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Provinsi Kalimantan Selatan, tahun pelajaran 2022-2023. Oke, langsung kita klik SMK ya. Misalkan saya akan pilih sekolahnya. Nah, terus akan saya pilih reguler, afirmasi atau prestasi. Misalkan teman-teman mau memilih, di sini ada jadwal. Coba kita pilih salah satu saja ya, lihat jadwal. Nah, untuk lihat jadwal pertemuan kita yang seminggu yang lalu itu tidak bisa dibuka. Sekarang sudah bisa dibuka. Di sini ada pendaftaran online, itu dibuka dari tanggal 27 sampai 29 Juni 2022. 24 jam online. Nah, jadi pendaftarannya bisa secara online dari pagi sampai malam seperti itu, 24 jam online. Untuk seleksinya itu dari tanggal 30 Juni 2022. Itu nanti sistem yang akan mengecek, mengambil dari nilai maupun dari zonasi maupun dari peringkat seperti itu. Untuk berwarna merah di sini tulisannya pengumuman hasil seleksi online. Jadi tepat nanti di tanggal 1 Juli 2022 ada diumumkan di websitenya maupun di sekolah yang adik-adik daftar, itu dipajang nanti beberapa siswa-siswi yang diterima di sekolah yang mereka daftar seperti itu. Untuk daftar ulang atau registrasi yang siswa yang sudah dinyatakan lulus, nah itu di tanggal 4 dan 6 Juli 2022.
maksudnya di sini daftar ulang registrasi itu siswanya mungkin membayar atau membeli baju seperti itu, atau datang ke sekolah menyatakan bahwa dia sudah diterima, jadi datang lagi ke sekolah melapor seperti itu. Ini untuk yang daftar ulang nanti dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Itu untuk jadwal. Di sini ada klik aturan, jadi ada persyaratannya di sini lengkap ya. Jadi yang mau daftar silahkan saja buka Kalsel siap ppdb.com. Jadi di situ sudah lengkap, ketentuan umumnya di sini sudah ada, cara-caranya, jalur pendaftaran juga sudah ada di sini. Dalam pelaksanaan PPDB ini kita lewatin saja ya. Ini untuk SMA 50% itu zonasi. Nah, jalur zonasi artinya yang lebih dominan diterima adalah mereka yang terdekat. Nah, ini ada jalur afirmasi, jadi tinggal baca di websitenya penerimaan peserta didik baru online. Untuk persyaratannya di sini paling tinggi umur siswa yang mendaftar adalah di usia 21 tahun. Jadi kalau dia lebih dari 21 tahun pada bulan Juli itu otomatis ditolak. Usia paling rendah untuk masuk SMA atau SMK adalah di usia 13 tahun. Jadi kalau misalkan di usia 12 tahun mau masuk SMA itu di SMP ya. SMP-nya di usia 13 tahun, untuk SMA-nya usia 15. Jadi di sini bisa dibaca saja tata caranya. Nah, ini kita lewatin saja, pilih pendaftaran, kita lewatin seleksinya. Pengumuman hasil daftar ulang tadi kan sudah kita sebutkan. Nah, sekarang di sini ada menu-menu ya, ada menu jadwal, lokasi, alur seperti ini. Ini lokasinya ada SMK Negeri 1 Batu Mandi, SMK Negeri 1 Paringin, SMK Negeri PP Negeri Paringin, seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke alur. Nah, di sini ada alurnya seperti kemarin sudah dijelaskan. Pertama, calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Ini kita next saja ya. Kita pertemuan kali ini akan fokus bagaimana caranya daftar, karena menu untuk daftar sudah bisa digunakan seperti itu. Coba kita klik Pagu. Nah, ini untuk Pagu ya, ini seperti ini untuk Pagu. Ini alurnya yang tadi, kita next saja. Untuk Pagu bisa dicek di sini SMK 2 Plehari ya, ada lihat seleksinya. Nah, seperti itu. SMK Negeri 1 Kintab. Nah, ada yang dibuka adalah teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Terus ini hasil seleksi statistik. Coba kita coba daftar ya. Akan saya contohkan cara mendaftarnya. Misalkan kita pilih reguler, kita pilih. Nah, di sini ya jalur reguler kita pilih daftar. Nah, ini teman-teman. Jadi adik-adik bisa mencobanya seperti ini. Yang pertama di sini adalah nomor peserta. Nomor pesertanya adalah nomor induk siswa nasional. Misalkan saja akan saya buat misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kosong misalkan seperti itu ya. Kita buat umpama atau contoh. Jadi nomor induk siswa nasionalnya adalah saya buatkan 1, 0,
2 3 4 5 6 7 8 9, yang terakhir adalah 0. Setelah itu kita pilih asal sekolah asal, atau kita pilih misalkan luar provinsi maupun dalam provinsi, misalkan masih dalam cakupan wilayah Kalimantan Selatan. Jadi kita centang saja, kita pilih dalam provinsi. Jenis lulusan misalkan karena dia SMP misalkan, jadi kita pilih reguler. Misalkan dia dari sekolah madrasah sanawiyah atau SMP, jadi pilihlah reguler. Kalau misalkan paket, tinggal pilih paket. Jadi kita pilih reguler. Tahun lulus. Nah, di sini tahun lulus kita pilihkan misalkan di tahun lulus 2022 yang sekarang ya. Kode keamanannya kita isikan itu sesuai nomor yang tertera di sini, ada 0125. Apabila sudah, kita klik lanjut. Nah, di sini data siswa tidak ditemukan. Coba kita cek ke yang mana yang keliru. Ini kemungkinan nomor yang 0234567890 ini sudah dicoba ya nomornya. Berarti kita buat saja nomornya sesuka kita, misalkan 1515 12 terus 36. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang sama. Terus di sini reguler kita pilih misalkan 2021, kita rubah misalkan di sini 3312. Kita uji coba ya, bisa atau tidak. Coba kita klik lanjutkan. Nah, alhamdulillah bisa. Artinya kenapa tadi tidak bisa? Berarti nomornya tadi sudah digunakan orang lain. Seperti itu. Jadi nomor kita tadi kalau bisa jangan sampai lupa seperti itu. Kalau kita misalkan uji coba mungkin nggak apa-apa. Oke, misalkan di sini nama lengkapnya misalkan saja ya, saya tuliskan atas nama saya pribadi Fitriyadi. Setelah itu jenis kelaminnya saya pilih laki-laki, dan di sini cari dan pilih sekolah lulusan. Akan saya pilih misalkan saja kita pilih ya nama sekolahnya misalkan SMP. Misalkan SMP 1 Kintab misalkan. Nah, di sini tulisannya sekolah dalam kota. Sudah kita pilih. Setelah itu kita isi NIS-nya. Kita coba kita isi saja. Nah, setelah itu tempat lahir misalkan saya isi masih Kintab misalkan ya, atau tanah laut seperti itu. Sesuai ini ya, kalau ini sesuai dengan kondisi siswa yang mendaftar. Karena ini uji coba, jadi saya akan membuatnya sesuka-suka saya, tempatnya lahirnya tidak sesuai seperti itu. Tapi kalau yang sebenarnya nanti mendaftar harus sesuai dengan identitas diri. Misalkan kelahiran tahun 2003, terus di bulan 8 Mei 2003 misalkan. Terus alamatnya misalkan dibuat saja seperti ini yang simple. Kalau bisa lebih bagusnya dibuat lebih panjang jalannya, jalan
terus alamat rumahnya sedetail kalau bisa. Kalau ini kan cuma kitab kecil nama desa saja yang diterterakan, kalau bisa lebih lengkapnya. Misalkan kita buat saja misalkan misalkan Sumberjaya. Nah gini saja. Nah Sumberjaya seperti itu, Sumberjaya. Provinsinya Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupatennya kita pilih sesuai dengan kabupaten, terus kecamatannya Kintab, kelurahannya ini ya sudah Sumberjaya ya, kita buat lagi Sumberjaya. Nah kalau bisa di sini RT berapa gitu. Ini coba kita edit, misalkan saja ya Jalan Pasundan RT 11 RW 3. Nah misalkan seperti itu. Nama alamat jalannya, desanya di sini sudah tertera. Oh ini RT-nya juga ada ya, jadi RT-nya kita taruh sini saja. Nah jadi ini kita hilangkan RT RW 3. Nah seperti itu teman-teman. Bila sudah, ini kita lanjut ke bawah, ada namanya data tambahan, nomor kartu keluarga. Misalkan nomor kartu keluarganya sembarang ya. Nah ini kita isinya, yang pasti ini nanti diisi sesuai kartu keluarga adik-adik atau teman-teman. Nomor handphonenya misalkan saya akan mengisi posisinya dalam provinsi, misalkan tanggal kartu keluarga kalau bisa masih baru seperti itu, jangan yang 15 tahun yang lalu, kalau bisa masih yang terbaru. Terus untuk nilai rata-rata raport, misalkan raport kelas 7 atau kelas 1 di semester 1 ya. Kelas 1 ini kelas 1 SMP di semester 1, misalkan rata-rata raportnya itu sekitar 86 rata-rata keseluruhan. Terus untuk di semester 2 nya misalkan 80, di semester di kelas 8 atau di kelas 2 semester 1 itu misalkan rata-ratanya 82. Terus di kelas 8 atau di kelas 2 semester 2 nya misalkan turun menjadi 78. Di kelas 3 atau di kelas 9 misalkan nilainya lebih bagus, misalkan 85. Nah apabila sudah terisi seperti ini, kita klik lanjutkan. Nah berhasil ya. Kita lanjut ke tahapan pilih sekolah. Setelah itu di sini diminta scan surat keterangan lulus atau ijazah dalam kurung ukuran maksimal 1 MB. Nah jadi semakin kecil itu lebih bagus, jadi jangan melebihi dari 1 MB. Lalu ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak 1 MB juga, scan kartu keluarga 1 MB juga, terus scan nilai keterangan nilai raport 5 semester maksimal ukuran 1 MB. Jadi coba kita upload salah satu misalkan gambar ya, misalkan gambar ini saya taruh. Nah, terus yang ini misalkan saya taruh yang ini, coba kalau dia misalkan kurang dari 1 MB dia bisa terpajang di sini, kalau dia lebih dia tidak bisa. Coba. Nah, di sini tulisannya ukuran file 1,47 melebihi ketentuan ukuran maksimal 1 MB. Jadi ini tidak bisa ya, tidak bisa masuk. Jadi harus sesuai. Nah, jadi pilih yang tidak melebihi 1 MB. Nah, ini hanya 18 KB bisa. Oke, terus di sini
Misalkan sembarangan lagi, saya akan nyoba salah satu contoh, salah satu gambar. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan coba lanjutkan. Apabila sudah lanjutkan, di sini ada tulisannya pilih atau tambah sekolah. Informasi, Anda dapat memilih maksimal 3 pilihan sekolah, peminatan atau kompetensi. Nah, jadi boleh memilih. Kita akan pilih 3 ya, jadi 3 sekolah. Jadi 3 sekolah itu pilihannya 2 sekolah negeri, 1 sekolah swasta. Kalau nggak bisa memilih 3, jadi bisa memilih 1, tapi dianjurkan memilih 3. Kenapa dianjurkan memilih 3? Jadi apabila satunya tidak gol, bisa ke sekolah yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan senangnya dalam satu sekolah, bisa memilih 1 sekolah saja. Tapi dengan satu syarat, 3 kompetensi dipilih. Misalkan kita coba ya, kita pilih atau tambah sekolah. Kita akan mencoba memilih misalkan salah satu sekolah yang ada di sini saja, nggak usah jauh-jauh kita cari. Coba kalau misalkan di daerah kita ada, misalkan kita cari. Mungkin tetap masih belum ya. Coba kita kita cari saja salah satu yang muncul di sini. Misalkan kita pilih SMK Negeri 1 Simpang 4 misalkan. Di sini ada pilihannya 3, multimedia, teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik komputer dan jaringan. Misalkan pilihan pertama siswanya memilih teknik komputer dan jaringan. Jadi setelah itu pilih simpan. Setelah itu bisa lagi pilih tambah. Di sekolah yang sama kita pilih multimedia. Setelah itu kita pilih simpan. Kita pilih lagi tambah sekolah. Kita pilih lagi di sekolah yang sama karena kita pengennya bersekolah di situ misalkan. Jadi kita pilih, bila sudah kita pilih teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah itu kita klik simpan lagi. Ini sudah 3 terpilih ya dalam satu sekolahan yang sama. Ini misalkan SMK Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Banjar. Nah, ini yang kita pilih. Jadi 3-3-nya adalah sekolahan yang sama. Yang membedakan adalah kompetensi. Nah, ini kompetensinya teknik komputer dan jaringan, yang kedua multimedia, yang ketiganya teknik kendaraan ringan. Jadi kompetensinya saja yang kita bedakan. Karena kita misalkan pengen bersekolah di tempat tersebut. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Nah, kita di sini tulisannya selesai. Artinya pilihan sekolahnya adalah pilihan pertama Simpang teknik komputer jaringan, kompetensi pilihan pertama. Yang kedua, pilihan keduanya adalah kompetensi multimedia. Pilihan ketiganya adalah kompetensinya teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, apabila sudah seperti ini, tinggal kita ke bawah terus ya, kita arahkan ke bawah scrollnya. Setelah itu kita centang. Di sini ada bacaan, saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMK reguler di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2022 atau 2023 secara sadar dan mematuhi semua aturan yang berlaku dengan konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari, nah ini ya, ini tinggal dibaca saja teman-teman atau adik-adik. Bila sudah seperti ini, kita klik centang setuju dengan persyaratan di atas. Apabila sudah dicentang, tombol lanjutkan bisa kita klik. Kalau misalkan ini kita kembalikan, ini
masih belum bisa ya. Jadi kita klik centang baru bisa lanjutkan. Setelah itu, nah ini adalah kode verifikasi. Jadi yang mendaftar silahkan ditulis nomor peserta dan kode verifikasi, ini yang penting ya. Jadi tulis bila sudah mendaftar, ini yang ditulis atau disimpan. Apabila sudah seperti ini tampilannya, selesai semua, ini selesainya ada 2 selesai, sudah dilaksanakan. Jadi tinggal kita cetak bukti ajuan pendaftaran. Jadi siswa yang mendaftar wajib cetak bukti ajuan pendaftaran, yaitu dia bisa simpan secara soft file ya, soft file dulu. Setelah itu di print seperti itu. Itu kita cetak dulu ya. Nah seperti ini. Nah misalkan akan saya print ini ya, langsung di printer karena punya saya terhubung dengan printer, akan saya coba print misalkan. Nah ini uji coba ya, jadi kalau uji coba ada tulisannya namanya demo teman-teman. Nah karena ini uji coba jadi tulisannya demo. Coba kita klik cetak. Nah itu lagi proses mencetak ya punya saya. Nah hasil yang tadi kita buat di sini tertera sudah tulisannya. Nah, penerimaan peserta didik baru online, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, seperti itu. Ini ada tulisannya demo. Ini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi uji coba. Dan nanti pelaksanaannya di tanggal 27 baru bisa. Nah, karena ini bisa demo, namanya masih aplikasi uji coba, namun sama persis dengan seperti ini cara pendaftaran online-nya. Jadi di sini nanti siswa dapat bukti pendaftaran online. Nah seperti ini saya perbesar. Nah ini tanda buktinya, kartunya, kode verifikasi. Nah punya saya membuatnya di tanggal 24 Juni 2022 tepat jam 18.01 WITA. Jadi jam 6 sore ya saya membuat atau cara atau uji coba pendaftaran online. Nah ini raport semester 1, raport semester 2 untuk kelas 1, raport semester 1 untuk kelas 2, raport semester 2 untuk kelas 2 SMP, raport semester 1 di kelas 3. Nah jadi hasil nilai akhir ini kumulatifnya dari data nilai raport. Ini tulisannya. Nah ini pilihan sekolah SMK Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Banjar. Pilihan kompetensi pertamanya ini. Jadi sesuai yang kita ajukan. Nah, terus di sini ada tulisan menyetujui di atas orang tua. Jadi orang tua akan tanda tangan di sini dan siswa akan tanda tangan di sini. Inilah yang akan dikumpulkan ke sekolah seperti itu. Jadi nanti baru diverifikasi tim operator dari sekolah tersebut. Oke teman-teman, mungkin dari pendaftaran ini sudah selesai ya. Jadi mungkin teman-teman atau adik-adik bisa mengecek lokasi atau alur, mempelajari informasinya dari pendaftaran online. Nah yang saya buatnya adalah pendaftaran khusus SMK. Nanti pertemuan kita berikutnya akan dibuat pendaftaran khusus SMA. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.